Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Berbicara soal industri film di Indonesia memang gak pernah ada matinya. Sempat identik dengan nuansa horor ala Susana di era 80-an dan sinema tanah air mulai terlihat variasinya menginjak tahun 2010-an. Nggak sedikit rumah produksi ternama yang merilis film lucu Indonesia berkualitas yang layak untuk ditonton. Hasilnya sudah bisa ditebak. Beberapa film Indonesia lucu kali ini mungkin diminati, bahkan beberapa diantaranya sempat memecahkan rekor dengan jumlah penonton terbanyak. Selain kisahnya yang menarik, teknik pengambilan gambar juga menjadi faktor penting kenapa film komedi Indonesia semakin laris di pasaran. Nah, sekarang gue udah nyiapin 5 film komedi Indonesia yang bisa mengocok perut semua penontonnya. Jadi seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Molulo Jodoh Tak Bisa Dipaksa yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berjudul Molulo 2 Jodohku Yang Mana. Film lucu Indonesia yang satu ini bercerita mengenai Tiar yang terpaksa merantau meninggalkan istrinya yang hamil. Dia harus merantau untuk mencari pekerjaan dan melunasi utang orang tuanya yang menggunung. Setibanya di tanah rantau, bukannya giat mencari uang, Tiar malah terlibat konflik dengan seorang wanita bernama Ayana. Nah, melihat antusiasme penonton yang tinggi pada film pertamanya, tentu aja nggak membuat sang sutradara berpuas diri. Dan berbekal dari pengalaman menggarap seri sebelumnya, film Molulo 2 Jodohku Yang Mana akhirnya dirilis dan bisa menghibur penontonnya yang penasaran akan kelanjutan cerita dari seri sebelumnya. Sebenarnya film ini nggak mengikuti ataupun melanjutkan dari seri sebelumnya, jadi penonton nggak perlu nonton film seri pertamanya dulu untuk bisa mengerti di film yang kedua ini. Banyak adegan kocak yang ditawarkan di film Molulo 2 ini, jadi langsung aja nonton filmnya, oke? Film Molulo 2 Jodohku Yang Mana disutradarai oleh Irham Aco Bahtiar dan dibintangi oleh Andi Arsir Rahman, Alexa Ki, Arita Regiana, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 19 Maret 2020 dengan di-rated remaja. Film kedua ini diisi dengan film genre drama komedi dengan tema dewasa yang terbilang jarang diproduksi belakangan ini. Film ini berjudul Mangga Muda. Menceritakan tentang Agil yang sedang dihadapkan pada persoalan rumah tangga yang pelik dalam 8 tahun pernikahannya dengan Luli. Sulitnya mendapatkan momongan menjadi hal yang kerap diungkit oleh mertua Agil. Dan setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya termasuk Kamal dan Nyoman, Luli pun akhirnya hamil. Bukan hanya kebahagiaan yang didapat Agil, rupanya Luli mengidam sesuatu yang membuat Agil harus berpikir keras untuk memenuhinya. Luli pun bersikeras bahkan sampai meninggalkan Agil supaya Agil benar-benar berusaha keras mewujudkan apa yang ia mau. Agil yang terdesak pun gak sengaja terjebak pada situasi sulit yang mengancam nyawanya. Berakting di film bergenre komedi mungkin gak asing lagi buat Tora Sudiro. Aksi dari wajah polosnya ketika memerankan Agil cukup memberikan hiburan yang ringan buat para penontonnya. Ditambah lagi dengan kehadiran Gary Iskak yang berperan sebagai Kamal, sahabat dari Agil sendiri, juga menambah kesegaran cerita. Banyak candaan yang memiliki referensi di kehidupan pribadi kedua aktor itu yang cukup menggelitik. Tapi walaupun film ini merupakan film berjenis drama komedi, namun jumlah dan intensitas dari guyonannya terlalu mendominasi di film ini, sehingga nggak jarang ada alur cerita dari penceritaannya yang sedikit melesat dan tertutupi. Penonton juga kurang diajak untuk mengenal lebih jauh ikatan antara tokoh yang ada di film ini. Film Mangga Muda ini disutradarai oleh Giri Pratama dan dibintangi oleh Tora Sudiro, Alexandra Kotardo, Nafa Urbach, Ajun Perwira, Gary Iskak, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 23 Januari 2020 dengan di-rated dewasa. Film lucu Indonesia yang ketiga ini merupakan film yang digarap oleh komika terkenal yang sudah banyak membuat film-film gokilnya dan sebelumnya itu semua hampir sukses dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Film ini berjudul Single 2. Film Single 2 ini melanjutkan kisah dari film sebelumnya, yaitu Abby yang menuju usia 30 tahun dan masih single. Menuju usia 30 tahun dan masih sendirian. Sekarang Abby bertekad sebelum ulang tahunnya yang ke-30 dia harus melepaskan status singlenya dan ia juga harus punya pacar. Walaupun Abby sendiri sama sekali nggak tahu bagaimana caranya.
Pada film Single Part 2 ini, Raditya Dika kembali ke zona nyamannya dia setelah sebelumnya cukup bereksperimen dengan genre berbeda dalam film Hangout dan Target. Raditya Dika memang mengena dan relatable banget dalam memberikan pesan sebuah pandangan-pandangannya terhadap status single dan relationship. Itu yang menjadi modal utama kesuksesan stand up comedy dan bukunya itu. Namun seringkali kepiawaiannya dalam kedua media itu nggak mampu dimaksimalkan dalam filmnya. Single Part 2 ini memang terasa lebih dewasa dibandingkan dengan film-film Raditya Dika yang lainnya. Namun masih aja ada beberapa momen yang terasa menjemukan dan dipajang-panjangkan seperti halnya di film pertamanya. Secara keseluruhan film Single Part 2 ini sedikit lebih baik dari film pertamanya dan terasa lebih lucu dan menghibur di beberapa bagian. Namun masih tetap terasa melelahkan karena kisahnya hanya berkutat di situ-situ aja dengan penyelesaian akhir yang sebenarnya nggak perlu ada. Film Single Part 2 ini disutradarai dan sekaligus dibintangi oleh Raditya Dika dan ditemani dengan pemeran lainnya yaitu Anissa Rawls, Ridwan Remin, Yoga Arizona, Mentari Novel, Arif Muhammad dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 4 Juni 2019 dan mendapat skor sebesar 6,3 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film lucu Indonesia yang mengangkat kisah tentang perjalanan seorang bosman beserta anak buahnya. Film ini berjudul My Stupid Boss 2. Pada film pertama diceritakan Diana harus pindah ke Malaysia karena tugas suami. Untuk mendapatkan tambahan kegiatan dan juga pemasukan uang, dia bekerja di perusahaan sahabat suaminya yang biasa dipanggil bosman. Nggak ada aturan dan sistem yang jelas di perusahaan tersebut. Hal itulah yang sering membuat kekacauan. Bosman juga sering berulah sehingga membuat geram para karyawannya. Tapi apa daya, ada semboyan bahwa bos selalu benar. Nah, pada film kedua ini perusahaan Bosman sedang kekurangan pegawai. Bosman bersama dengan Diana, Mr. Ko, dan Adrian menuju Vietnam untuk mencari karyawan baru dan beberapa karyawan bergabung dan sayangnya masalah silih berganti berdatangan. Jujur dari awal sampai tengah film komedinya masih terasa segar dan gak berlebihan. Namun saat para gangster menagih hutang ke perusahaan Bosman rasanya jadi absurd banget. Awalnya memang lucu tetapi adegan tersebut terlalu lama sehingga terasa gak efektif membuat penonton terus tertawa. Untuk urusan akting sendiri, Reza Rahardian benar-benar tampil sangat memukau. Pesona dirinya berhasil menggambarkan tokoh Bosman. Dan begitu juga dengan Bunga Citra Lestari yang semakin piawai memerankan tokoh Diana. Kalau urusan chemistry-nya memang gak perlu dilakukan lagi untuk mereka berdua. Mereka berdua terlihat begitu kompak. Terlebih sudah 2 kali mereka berdua dipasangkan sebagai tokoh utama di dalam film, termasuk film Habibie dan Ainun. Nah, selain dari akting para karakter utama, keunggulan dari film My Stupid Boss 2 ini juga adalah sinematografinya. Sepanjang film mata dimanjakan dengan tone warna yang sangat apik dan serasi, meski latar film berbeda-beda tempat. Belum lagi aksesoris, properti dan busana bergaya retro yang digunakan dalam film ini semakin menjadi nilai plus. Film My Stupid Boss 2 ini disutradarai oleh Upi Avianto dan dibintangi oleh Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Ceuk Kinwa, Atika Suhaime dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Maret 2019 dan mendapat skor sebesar 6,6 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film kelima atau terakhir ini diisi dengan film lucu Indonesia yang mengangkat kisah tentang sekelompok mahasiswa yang jahil tapi jago bermain musik. Film ini berjudul PSP Gaya Mahasiswa. Menceritakan tentang Monas, Rojali, Ade, Andra, Adit, Dindin, James, dan Omen adalah mahasiswa-mahasiswa yang gokil, jahil tapi asik dalam bermusik. Mereka kompak dalam segala urusan tapi tidak dengan urusan percintaan. Malah dibikin taruhan meski cuma main-mainan tapi bikin pegel perasaan. Seperti yang dilakukan oleh trio flamboyan yaitu Rojali si anti komitmen, Monas yang venustrofobia, dan Ade yang Oedipus kompleks jatuh cinta pada Fatima, ibu kos yang cantik dan seksi. Film ini punya materi komedi yang gak berlebihan dan sesuai konteks zaman sekarang. Dan dari lelucon yang mewarnai para karakter tersebut, sebagian besarnya berhasil disampaikan dan tepat pada sasarannya. Selain karena materinya yang dekat dengan keseharian, 8 aktor utamanya yang memang sudah terbiasa melawak pun punya kepiawaiannya untuk menyampaikan materi tersebut dengan sangat baik. Selain mengusung genre komedi, film ini juga mengusung format musikal di mana ada lagu-lagu yang diselipkan di antaranya sequence cerita yang sedang berjalan. Dan musik yang dihadirkan juga nggak terasa aneh seperti yang pernah gue saksikan di Benyamin Biangkerok.
Apalagi dengan hadirnya lagu-lagu lawas dari Om PSP yang akan membuat para penggemarnya bernostalgia. Film PSP Gaya Mahasiswa ini disutradarai oleh Hilman Mutasi dan dibintangi oleh Uus, Ajis Dua Ibu, David John Skep, Dimas Danang, Imam Darto, Abdur Arsyad, Boris Bokir, Wiranagara, Aura Kasih, dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 31 Januari 2019 dan mendapat skor sebesar 5,5 di situs IMDb dengan rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film lucu Indonesia yang notabene tayang di tahun 2020. Nah, buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gua bawa di next segment. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.